Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yaqulu Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, a'azni Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan kembali kajian pembahasan kitab Minhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh Fid Din karya Al-Allama Al-Faqih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita sekarang berada pada majelis yang ke-56. Tayyib, pada kajian yang telah berlalu kita telah menjelaskan tentang salat tatawwu', yaitu salat khusuf, gerhana matahari dan gerhana bulan. Maka selanjutnya sekarang kita akan membahas salatul witr, tentang salat witir. Pembahasan pertama tentang salat witir adalah ta'rif al-witir, tentang definisi salat witir. Al-witir fil lughah secara bahasa adalah khilafus syafa', bilangan yang bukan genap. Jadi witir ini adalah bilangan yang bukan genap. Makanya dia dikatakan witir karena memang dia ganjil. Dikatakan salat itu sebagai salat witir karena dikerjakan dalam kondisi ganjil 1, 3, 5, 7, 9 sampai 11. Tayyib. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai al-witir yang ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu witir, maha tunggal, ya, maha esa. Yuhibbul witr, dan mencintai yang ganjil. Iya. Dalam syariat ini witir itu adalah jumlah bilangan yang disukai dalam syariat. Diddu syafa', lawan dari genap. Ya. Hadisnya sudah saya sebutkan tadi, Allah Ta'ala mencintai al-witir yang ganjil. Dan Nabi SAW juga bersabda, Man istajmar falyutir. Man istajmar falyutir. Siapa yang beristijmar menggunakan batu, maka hendaklah dia menggunakan yang ganjil. Dan maksud kalimat falyutir, hendaklah dia menggunakan ganjil, ini aqalluhu salasan, paling minimalnya berapa? 3 batu. Datang dalam hadis Salman Al-Farisi, Nabi SAW melarang beristijmar kurang dari 3 batu. Artinya kalau kurang 3 batu, maka bisa dia tambah, tapi hendaklah
diganjilkan jadi 5, bukan 4. Kalau belum bersih, maka ditambah jadi berapa? Jadi 7. Maka ini dalil menunjukkan bahwa syariat ini menganjurkan yang ganjil, karena Allah Ta'ala mencintai yang ganjil, karena Allah Ta'ala Maha Esa, Maha Tunggal. Taib. Sama dengan salat witir, dari seluruh qiyamul lail, salat malam, mau tahajud, qiyamul lail yang dikerjakan ba'da niyam, ba'da tidur, itu tahajud. Adapun kalau dia qiyamul lail sebelum tidur, bukan tahajud namanya, tapi qiyamul lail tetap namanya salatul lail. Karena salatul lail adalah salat yang dikerjakan sebagaimana disebutkan nanti, salat yang dikerjakan mulai ba'da isya, ya kan, sampai azan subuh. Maka semua salat yang dikerjakan di malam hari dari salat nafilah namanya salatul lail. Mau dia setelah tidur ataupun sebelum tidur. Setelah tidur namanya tahajud, kalau dia tidak tidur namanya qiyamul lail. Apakah dia tarawih, qiyamul lail juga, ya kan? Demikian pula witir, qiyamul lail juga namanya. Dari seluruh qiyamul lail ini, salat witir yang paling afdal, salat witir yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala dari seluruh qiyamul lail. Tayyib. Kita lihat definisi witir menurut istilah syariat. Salat witir menurut istilah syariat adalah salatun nafilah. Ya. Dia adalah salatun nafilah. Jadi witir menurut istilah syariat adalah salatun nafilah, salat sunnah yang tuf'alu ma baina salatil isya wa tulu'il fajri. Iya. Yaitu salat nafilah tuf'alu ma baina salatil isya. Wa salatul fajr. Salat sunnah yang dilakukan tuf'alu ma baina salatil isya. Salat sunnah, semua salat sunnah yang dilakukan antara salat isya dengan salat subuh. Iya. Tayyib, dengan salat subuh. Iya. Ini bukan salatul fajr ya, wa tulu'il fajri. Iya. Semua salat sunnah yang dilakukan antara salat isya dan terbitnya apa? Fajar. Apa makna fajar? Apa artinya fajar? Subuh. Jadi fajar itu sama jadi dengan subuh. Saudara itu aja fajar sama aja subuh. Dipaham ya? Iya, sama, maknanya sama. Takhtatimu biha salatul lail. Takhtatimu biha salatul lail, yang dimana salatul lail itu ditutup dengannya. Dimana salatul lail itu ditutup dengannya. Naam. Ya, ini saya kira mungkin definisi salatul lail yang witir yang bagus. Jadi salat witir adalah salat yang dilakukan antara salat isya sampai terbitnya
waktu subuh, sampai masuknya waktu subuh maksudnya. Maka semua salat sunnah yang dilakukan setelah salat isya, semua salat sunnah yang dilakukan setelah salat isya itu qiyamul lail semua namanya, sampai azan subuh. Dan witir ini biasanya dia menutupi salat qiyamul lail. Dan witir ini makhsusah, ya, dikerjakan ada tata cara khususnya. Iya. Ada tata cara khususnya. Namun di sini ada faedah tentang salat witir ini, faedah yang sangat penting. Banyak orang yang tidak paham tentang istilah kalimat witir, ya. Para ulama mengatakan bahwa witir ini adalah witir ini dalam syariat, dalam pandangan syariat, dalam kacamata syariat, hadis-hadis, penggunaan witir ini ketika dia dimutlakkan dalam hadis, maka kadang yang diinginkan dengannya adalah salatul laili kulluhu, ya. Kadang yang diinginkan dengan witir itu adalah salat lail itu seluruhnya. Jadi jangan heran, ya, hadis-hadis istilah witir itu digunakan untuk seluruh qiyamul lail, mencakup asy-syafa' dan al-witir. Iya kan? Mencakup semua qiyamul lail. Itu hadisnya banyak, ya. Misalnya, ya, hadis Aisyah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW apabila beliau ketiduran dari salat witir, Nabi SAW apabila ketiduran dari salat witir di malam hari, apakah karena sakit atau karena ketiduran, maka beliau mengqadha salat witirnya di pagi hari. Mengqadha salat witirnya di pagi hari menjadi berapa rakaat? 12 rakaat kata Aisyah. Jadi witirnya Nabi SAW berapa totalnya? 11. Itu semuanya, keseluruhan qiyamul lailnya Nabi SAW maksudnya. Difaham, ya? Jadi dimaksudkan dengan witir ini adalah qiyamul lail kulluhu, kulluha, semuanya. Nabi SAW dalam hadis lain bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kapan kamu berwitir?" Kata Abu Bakar, "Di awal malam." Maka Nabi SAW berkata, "Sungguh engkau adalah orang yang sangat wara', berhati-hati, khawatir tidur tidak melakukan qiyamul lail." Kemudian Umar ditanya, "Kapan antum qiyamul lail?" Kata Umar, "Di akhir malam." Maka Nabi SAW berkata, "Sungguh engkau telah mengambil yang kuatnya, dan qiyamul lail di akhir malam tentu lebih bagus dengan catatan bagi orang yang sanggup." Karena itu kalau kita tanya qiyamul lail mana yang lebih afdal, kita katakan dilihat kondisi orang yang salat. Kalau di awal malam itu lebih mudah dia kerjakan, dan kebanyakannya orang seperti ini ketiduran kalau di akhir malam, maka salat di awal malam lebih baik. Buktinya bahwa Nabi SAW mengizinkan Abu Bakar qiyamul lail di awal malam. Yang kedua, Nabi memberikan izin kepada Abu Dzar Al-Ghifari dan Abu Hurairah, itu berwitirnya ini dikasih wasiat oleh Nabi berwitir di awal malam. Kata Abu Dzar dan Abu Hurairah, "Saya diberikan wasiat oleh kekasihku Nabi SAW dengan 3 wasiat. Salah satunya apa? Berwitir di awal malam." Ya. Jadi kalau kita katakan mana yang lebih afdal, dilihat kondisinya. Karena ada orang yang memang tidak bisa dia qiyamul lail. Iya kan? Dia sudah 1 tahun berniat, tidak pernah bangun. Setiap hari berniat qiyamul lail akhir malam, tidak pernah bangun.
besok berniat lagi. Sudah 1 tahun berniat, tidak pernah bangun-bangun dia qiyamul lail. Kenapa? Memang tidak bisa dia qiyamul lail akhir malam, berat. Dan qiyamul lail itu berat, tidak seperti makan kacang goreng, tidak seperti itu, berat. Jangankan kita ini orang-orang yang banyak dosa, para ulama saja berat melakukannya itu. As-salaf mereka berkata, sebagian riwayat dinukil dari asar mereka, saya lupa nama mereka, nama-nama as-salaf yang dinukil dari mereka yang rajin qiyamul lail. Sebagian mereka ini berkata, saya qiyamul lail selama 2 tahun, kabattu alaihi, saya itu beban sekali 20 tahun mengerjakan qiyamul lail. Kemudian setelah itu saya qiyamul lail 20 tahun setelahnya, dan itu sudah ringan. 20 tahun dia berat. Iya. Nanti 20 tahun setelahnya baru ringan. Jadi totalnya dia qiyamul lail 40 tahun. 20 tahun dia berat dan beban, 20 tahun sisanya baru dia kuat. Iya. Jadi kalau kita katakan mana yang lebih utama, dilihat kondisinya. Kalau di awal malam dia bagus, dia kuat, dia sanggup melakukannya, maka melakukan di awal malam lebih baik bagi dia daripada di akhir malam dia tidur. Dan siapa yang sanggup di akhir malam, kata Nabi, maka di akhir malam, karena itu hadisnya ada kan, siapa yang sanggup di akhir malam, maka di akhir malam, kata beliau SAW, lebih afdal, karena salat di akhir malam itu masyhudah, ya kan, disaksikan oleh malaikat, lebih afdal di akhir malam bagi siapa yang sanggup. Taib. Jadi istilah qiyamul lail, istilah witir ini kadang diinginkan dengannya salat qiyamul lail itu semua. Ya. Jadi kalau orang niatnya misalnya witir misalnya, maka bisa dipakai itu untuk salat malam bisa. Ya, walaupun sebenarnya witir ini digunakan untuk salat yang ganjil di akhir malam, penutup dari qiyamul lail. Dan kadang witir ini digunakan untuk sebagian salat malam, ya. Kalian digunakan untuk sebagian ba'dul lail, bukan kullu lail, bukan semua salat malam tapi sebagiannya. Ya. Dan yang ketiga, penggunaan ketiga, kadang salat witir ini digunakan untuk rakaat yang paling terakhir penutup salat lail. Jadi 3 itu penggunaan witir. Kadang witir digunakan untuk seluruh qiyamul lail, seluruh salat, kadang digunakan untuk sebagian salat, dan kadang digunakan untuk penutup dari qiyamul lail. Ya. Penutup dari qiyamul lail. Kemudian pembahasan kedua, hukum dari salat witir ini. Tentang hukum salat witir, masyru'ah, disyariatkan, itu enggak ada perselisihan para ulama bahwa witir itu disyariatkan. Enggak ada perselisihan. Sepakat bahwa witir itu adalah perkara yang disyariatkan dalam syariat. Namun apakah dia wajib atau tidak, maka ini khilaf. Ada terjadi khilaf di kalangan para al-ulama. Sebelum saya bahas ini, ada satu faedah tentang salat malam. Jadi salat malam itu, ikhwani fiddin, adalah salat yang boleh dilakukan meskipun dia menjamaknya dengan maghrib. Iya, sebagian para ulama ketika memberikan definisi salat qiyamul lail, ya, salat malam, adalah salat yang dilakukan ba'da isya, walaupun dijamak dengan maghrib. Jadi kalau salat isyanya dijamak takdim dengan maghrib, misalnya isya dikerjakan di waktu maghrib bagi orang yang safar, maka boleh dia kerjakan langsung qiyamul lail walaupun ba'da maghrib. Jelas?
Ya, karena dia diizinkan untuk menjamak isya di waktu maghrib bagi orang yang punya uzur seperti safar. Setelah itu dia boleh melakukannya. Ya, kemudian yang kedua, tentang penamaan salat malam tadi sudah saya sebutkan bahwa semua salat sunnah yang dilakukan mulai dari setelah salat isya itu qiyamul lail namanya ya. Cuma namanya nanti itu berbeda-beda. Kalau dia kerjakan sebelum tidur, maka dia masuk dalam keumuman qiyamul lail ya. Kalau dia kerjakan ba'da niyam setelah tidur, maka itu namanya apa? Tahajud. Dan mengerjakan qiyamul lail setelah tidur itu lebih afdal. Karena berat. Melakukan qiyamul lail setelah tidur itu berat. Ya, makanya dibahasakan dalam Al-Qur'an seperti itu. Iya. Berat. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Jadi berat. Jadi dia lebih bagus tidur dulu walaupun sejam, 2 jam baru dia salat malam, itu lebih bagus. Ya. Kemudian termasuk qiyamul lail adalah salat tarawih. Cuma tarawih ini nanti akan datang adalah qiyamul lail yang dikerjakan di bulan Ramadan khusus. Qiyamul lail yang dikerjakan di bulan Ramadan khusus dikerjakan berjamaah dan dikerjakan di masjid. Itu qaidnya, batasnya 3. Qiyamul lail yang dikerjakan berjamaah di malam hari, kemudian ba'da isya dikerjakan berjamaah di masjid di bulan Ramadan. Di luar Ramadan bukan tarawih namanya. Baik. Adapun witir maka dia adalah salat yang dikerjakan dalam kondisi ganjil. Rinciannya akan datang. Baik, kita masuk tentang hukum witir ini. Sebagian para ulama mengatakan wajib dan sebagiannya mengatakan sunnah. Iya. Baik, di antara para ulama yang mengatakan wajib itu adalah mazhab Abu Hanifah, ya, dan ulama yang lainnya, iya. Namun Imam Ibnu Munzir mengatakan bahwa saya tidak mengetahui ada seorang ulama yang mencocoki Abu Hanifah dalam pendapatnya ini. Yang mengatakan bahwasannya witir itu apa? Wajib. Witir itu wajib. Iya. Dan sebenarnya mereka juga punya dalil-dalil ya yang mengatakan wajib. Banyak dalilnya yang mengatakan wajib. Iya. Di antaranya adalah man lam yutir falaysa minna. Siapa yang tidak berwitir bukan bagian dari golongan kami. Tapi hadisnya dhaif. Ya, hadisnya lemah. Dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Juga ada hadis al-witru haqqun faman ahabba an yutir bi khamsin falyaf'al. Witir itu haqqun. Kalimat haqqun ini memberikan kesan wajib. Iya. Memberikan kesan wajib. Dan juga hadis innallaha zadakum salatan wa hiya salatul witri fasalluha. Sungguhnya Allah Ta'ala telah membentangkan kepada kalian dan menambahkan untuk kalian salat, yaitu salat witir. Maka kerjakanlah witir itu bainal isya ilal fajar. Itu sudah jelas langsung ya. Hadisnya ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka kerjakanlah witir itu antara salat isya sampai masuknya waktu subuh. Dan juga Nabi bersabda ija'alu akhir salatikum bilail witran. Itu juga lafadznya perintah ya. Jadikanlah akhir salat malam kalian sebagai salat witir. Autiru qabla an tasha. Berwitirlah kalian kata Nabi sebelum kalian mendapati waktu subuh. Ya, banyak dalil. Namun pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah pendapat jumhur al-ulama. Jumhur al-ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in ya. Dan as-salaf yang datang setelah para tabi'in. Iya. Bahkan dua kawan dari Abu Hanifah semuanya juga berpendapat sunnah muakkadah. Iya. Jadi ini yang benar ya. Yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di di sini, wa salatul witri sunnatun muakkadatun. Salat witir ini merupakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, yang sangat dianjurkan. Iya. Sunnah muakkad ini adalah sunnah yang sangat ditekankan dan dianjurkan. Mendekati wajib. Mendekati wajib. Bahkan kita katakan
seluruh qiyamul lail, mau tahajud atau bukan tahajud, dan semua salat sunnah yang dilakukan di malam hari, yang paling afdalnya itu witir. Ya, yang paling afdalnya itu apa? Salat witir yang paling utama di antara seluruh qiyamul lail. Jelas ya? Itu yang paling utamanya insyaallah. Ya, dalilnya banyak ya, yang menunjukkan bahwa qiyamul lail itu tidak wajib. Di antaranya adalah hadis Talha bin Ubaidillah. Ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis Talha bin Ubaidillah, dia berkata, datang seorang lelaki kepada Nabi SAW dari penduduk Najd, dalam kondisi rambutnya kusut masai, ya, suaranya kecil, ya, tidak difahami apa yang dia ucapkan, sampai dia mendekat dan dia bertanya kepada Nabi tentang al-Islam. Maka Nabi berkata, Islam itu adalah khamsu salawat fil yaumil wa lailah. Engkau kerjakan salat 5 kali dalam sehari semalam. Dia bertanya, hal alayya gairuha, apakah saya punya kewajiban salat selain 5 salat ini? Kata Nabi, la, tidak ada. Illa an tatawwa'a, kecuali itu adalah ibadah sunnah. Ini dalil para ulama bahwa witir itu tidak wajib. Iya. Karena kalau seandainya wajib, pasti akan disebutkan selain daripada salat yang 5. Karena dia ditanya, Nabi ditanya, apakah saya punya kewajiban salat selain daripada yang 5? Ini kata Nabi, enggak ada. Ya, jelas ya? Iya. Dan pendapat yang mengatakan tidak wajib itu witir, itu lebih kuat, pendapat jumhur. Dia adalah sunnah muakkadah dengan banyak dalil, alasan. Di antara alasannya, di sini Nabi SAW menghabarkan bahwa yang wajib dari salat hanya 5. Kemudian orang ini lagi bertanya, apakah saya punya kewajiban yang lain? Katanya Nabi SAW tidak. Alasan ketiga, Nabi berkata, illa anta tawwa'a, kecuali kamu salat sunnah saja. Ini tasrih bahwa az-ziyadah, tambahan dari 5 salat yang wajib ini, hukumnya apa? Hukumnya mustahab, hukumnya sunnah. Di akhir hadis, ya, orang ini berkata, di akhir hadis dia berkata, wallahi la azidu ala hada wala anqus, demi Allah saya tidak akan menambah lebih daripada ini dan saya juga tidak akan menguranginya. Kata Nabi, aflaha in sadaqah, orang ini akan beruntung jika dia jujur. Ini pendalilan jelas, tasrih menunjukkan bahwa orang ini tidak akan berdosa jika dia meninggalkan selain daripada yang 5. Jelas ya pendalilannya ya? Iya. Ini tasrih jelas bahwa orang ini apa? Tidak berdosa. Kalau seandainya dia tidak sholat selain daripada yang 5, karena dia berkata saya tidak akan menambah. Berarti tidak ada sholatnya yang lain kecuali itu. Iya kan? Berarti kalau dia tidak sholat selain daripada itu, berdosa tidak? Enggak berdosa. Kalau kita katakan wajib, berarti dia berdosa kalau dia tinggalkan. Iya. Baik. Dan di antara faedah pula tentang witir ini, para ulama ijma' bahwasannya salat al-mafruḍah, salat yang wajib itu juga tidak boleh dikerjakan di atas kendaraan kecuali jika ada uzur, dan itu sudah pernah kita bahas. Iya kan? Iya. Tidak boleh seorang mengerjakan salat wajib di atas kendaraan kecuali ada uzur. Ya. Sementara Nabi SAW biasa tidak berwitir di atas kendaraannya. Hadisnya banyak sudah berlalu bersama kita. Nabi biasa berwitir di atas kendaraannya, di atas ontanya. Dan Nabi SAW tidak turun kecuali mau melakukan salat apa? Wajib. Ini dalil jelas bahwa witir ini bukan wajib, ya, bukan wajib. Karena Nabi kerjakan witir itu di atas kendaraan, dan asalnya tidak boleh mengerjakan salat wajib di atas kendaraan kecuali dalam kondisi darurat. Seperti siapa? Ya, liman khasyal waqt, orang yang khawatir waktu itu keluar dan dia di atas kendaraannya, yang dia tidak bisa turun. Kalau kuda kan bisa turun, ya kan? Kalau pesawat bisa turun tidak? Tidak bisa, mati dia kalau dia turun dari pesawat.
sementara jalan pesawatnya, atau di atas kapal pelni, ya kan? Itu kan uzur namanya. Dia tidak menghadap kiblat, nggak ada masalah, iya kan? Tayyib. Itu uzur. Sama di atas mobil ya, mobilnya ini jalan terus, tidak mau singgah sampai waktu sholat mau keluar, itu kan uzur. Maka dia sholat di atas kendaraan karena ada uzur. Seperti tadi, apa uzurnya? Khawatir waktu sholat keluar. Ya, sedangkan mempertahankan waktu sholat itu lebih penting kata para ulama dibandingkan berdiri menghadap kiblat, walaupun sama-sama syarat sholat. Menghadap kiblat syarat sholat. Ya, makanya harus turun dari kendaraan supaya bisa hadap kiblat. Tapi masuk waktu juga syarat sholat. Menjaga waktu sholat jauh lebih penting dibandingkan menghadap kiblat. Kalau kita mau tunggu turun dari kendaraan, waktu sholat keluar, maka dia harus sholat di atas kendaraan. Walaupun dia duduk di atas mobil, dia sholat saja walaupun dia tidak hadap kendaraan, walaupun dia tidak berdiri, daripada sholat waktunya keluar. Dan di antara dalil menunjukkan tentang keutamaan salat witir. Jadi As-Sa'di rahimahullah di sini menyebutkan tentang keutamaan salat witir. Kata beliau, dawaman Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi safaran wa hadaran wa hassan nas alaihi. Dan Nabi SAW mudawamah terus-menerus menjaga salat witir ini di kondisi safar maupun di kondisi hadar, di kondisi tidak safar. Iya, karena itu datang dalam hadis Ibnu Umar dan semisal dengannya, karena Rasulullah SAW yutir alal ba'ir. Nabi SAW biasa berwitir di atas kendaraannya. Ini di kondisi apa? Safar. Di kondisi hadar, di kondisi Nabi tidak safar, datang dalam hadis Aisyah dan semisal dengannya. Ya, taib. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sama dengan sholat sunnah fajar. Nabi tidak pernah meninggalkannya. Bahkan Nabi dikatakan tidak pernah menjaga sholat sunnah sebagaimana Nabi menjaga sholat sunnah fajar. Ya, sama dengan witir ini. Saking besarnya perhatian Nabi SAW terhadap witir dan sholat sunnah fajar, Nabi jika dia meninggalkannya karena ada uzur, karena sakit atau ketiduran, Nabi mengqadanya. Iya, Nabi mengqadanya. Di sini disebutkan dalam hadis Aisyah yang saya bacakan tadi ya, dalam hadis Aisyah riwayat Muslim. Kata Aisyah, kana Nabiyullah idza ghalabahu naumun aw waja'un. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau dikalahkan oleh tidur, yakni ketiduran maksudnya. Aw waja'un, atau Nabi SAW ditimpa wajah sakit, an qiyamil lail, dari qiyamul lail, shalla minan nahari, maka beliau salat di siang hari, maksudnya di waktu duha. Nabi SAW salat sintai asyrata rakaatan, sebanyak 12 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Ini dalil menunjukkan bahwa siapa yang punya kebiasaan dari witir 3 rakaat, maka dia mengqadanya di siang hari di waktu duha, dalam kondisi dia genapkan jadi 4. Kalau kebiasaan witirnya 5, maka dia genapkan jadi berapa? Jadi 6. Kalau kebiasaannya 9, dia jadikan 10. Kalau Nabi kebiasaannya kan 11. Ya, Nabi SAW itu tidak pernah dinukil melakukan qiyamul lail lebih daripada 11 dalam hadis Aisyah. Dan Nabi tidak pernah melakukan qiyamul lail lebih daripada 13 rakaat dalam hadis Ibnu Abbas. Jadi 2 ya. Jadi qiyamul lailnya Nabi itu 2. Kadang 11, kadang 13. 11 dalam hadis Aisyah, kata Aisyah tidak pernah dia tambah lebih daripada itu. Dalam hadis Ibnu Abbas tidak pernah dia tambah lebih daripada 13. Ya, sebagian ulama menghitung 13 ini dalam hadis Ibnu Abbas itu dengan 2 rakaat ringan. Dengan 2 rakaat apa? Ringannya. Kan ada hadisnya kan? Kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang melakukan qiyamul lail, maka hendaklah dia melakukannya lebih dahulu 2 rakaat ringan supaya tidak kaget. Ya, ini bagi orang yang mau memanjangkan, khususnya bagi mau memanjangkan, mau panjang sholatnya, diringankan dulu. Ya. Tapi kalau dia tidak, ya, sholatnya cuma bacanya pendek sekali, ya
La ba'as, boleh juga sebenarnya, ya. Tayyib, cuma asalnya itu untuk orang yang mau berat, ya. Ya. Dan itu bukan wajib. Jadi bisa 11, bisa 13. Kata para ulama, siapa yang punya kebiasaan 1 rakaat setiap malam, witir 1 rakaat, dan witir 1 rakaat tidak makruh, kata Syekh Utsaimin. Ya, boleh tidak orang qiyamul lail 1 rakaat setiap malam habis salat Isya? 1 rakaat bisa, enggak makruh, daripada tidak salat. Ada yang bilang, masa 1, daripada antum tidak salat. 1 kalau rutin lebih baik daripada tidak ada. Iya kan, kata Syekh Utsaimin, witir 1 rakaat setiap malam tidak makruh, kata beliau, karena ada hadis witir 1 rakaat. Ya, jadi dia habis ba'da Isya, ba'da Isya kan, salat sunnah ba'da Isya, langsung dia qiyamul lail 1 rakaat tiap malam, 1 rakaat, labas. Cuma kalau dia kuat, ya tambah-tambahlah sedikit, 3 rakaat sekali-kali, ya kan? Iya. Taib. Kalau kebiasaannya 1, nanti jadi 2, dia qadha, dan dia mengqadhanya nanti di waktu duha, ya, seperti kaidah yang sudah kita bahas. Yang namanya salat jahriyah tetap jahriyah, yang namanya sirriyah tetap sirriyah. Meskipun jadi asalnya itu salat, kata para ulama, salat di siang hari itu kan sirran. Di siang hari sirran, dibaca sir, ya kan? Sedangkan salat yang dilakukan di malam hari semuanya jahran. Cuma mengqadha salat jahriyah di siang hari tetap jahriyah. Dipaham ya? Jadi salat jahriyah yang diqadha, dibayar, diganti di siang hari, maka dia tetap dikerjakan jahriyah. Misalnya dia ketiduran salat Isya misalnya. Salat maghrib Isya dia ketiduran. Ya kan? Iya, dan dia bangun pagi jam 7, jam 8. Berarti dia mengqadha salat maghrib Isya jam 7, jam 8 pagi. Maka dia jahriyah kan, sama dengan salat subuh. Kalau salat subuh ketiduran jam 8 bangun, maka dia jahriyah, dia baca salat subuhnya ini dalam kondisi dijaharkan bacaannya, sama dengan witir. Ya. Kalau kebiasaannya 3 rakaat jadi 4, caranya gimana? Kerjakan 2 rakaat, salam, 2 rakaat salam, seperti itu. Difaham ya? Misalnya kebiasaannya di sini 11, Nabi SAW 11, jadinya 12. Nanti dikerjakan di siang hari 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai selesai. Kalau kebiasaannya 3 jadi 4, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Niatnya witir dan bacaannya jahar. Jelas caranya ya? Iya. Kemudian kata Sa'di, wa hasan nas alaih, dan Nabi SAW memberikan dorongan kepada manusia agar supaya melakukan salat witir. Dan ini dalil tentang dorongan melakukan salat witir ini sangat banyak sekali. Ya. Dorongan Nabi untuk melakukan qiyamul lail itu sangat banyak sekali. Iya. Dan tentang hukum witir ini sebenarnya itu bukan cuma 2 pendapat para ulama. Pandangan para ulama tentang witir itu banyak, ya. Bukan cuma 2 yang kita katakan, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Tidak. Ya. Ada pendapat-pendapat lain. 6. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata di sebagian riwayat bahwa qiyamul lail itu wajib bagi ahlul Quran. Bagi siapa? Ahlul Quran. Karena memang dalam sebagian lafaz itu yang diperintah, autiru ya ahlul Quran, berwitirlah kalian wahai ahlul Quran. Ya. Jadi yang diperintah adalah orang yang punya hafalan Quran. Orang yang punya hafalan Quran, sebagian ulama mengatakan dia wajib melakukan qiyamul lail. Siapa ahlul Quran? Al ulama. Dan ba'du talabatul ilmi, sebagian penuntut ilmu. Iya. Jadi orang yang tidak hafal Quran enggak wajib. Adapun mereka yang punya hafalan Quran lalu mereka tidur di malam hari, asalnya dia qiyamul lail. Makanya kata Syekh bin Baz, yang paling pantas melakukan qiyamul lail adalah para ulama dan para thalabul ilmi.
Itu yang paling pantas melakukan qiyamul lail. Kalau mereka, kata Syekh bin Baz, kalau mereka ini para ulamanya dan penuntut ilmunya tidak qiyamul lail, lebih pantas orang awam tidak qiyamul lail. Kalau mereka saja orang berilmu tidak qiyamul lail, sedangkan mereka tahu keutamaannya, iya kan? Maka lebih wajar orang awam tidak qiyamul lail. Mereka lah yang harusnya qiyamul lail. Ya. Pendapat lain, sebagian para ulama juga berpandangan bahwa witir itu wajib bagi orang yang sholat malam. Iya, bagi orang yang apa? Yang qiyamul lail, untuk menutup qiyamul lailnya. Jadi witir itu menjadi wajib bagi orang yang apa? Yang mengerjakan qiyamul lail. Dia kerjakan qiyamul lail 4 rakaat, dia kerjakan qiyamul lail 6 rakaat, dia kerjakan qiyamul lail 8 rakaat. Setelah itu dia witir 3 rakaat. Maka witir di waktu itu wajib bagi orang yang sholat malam. Artinya bagi orang yang tidak qiyamul lail langsung witir enggak wajib. Itu pandangan-pandangan para ulama ya tentang qiyamul lail. Dan dorongan Nabi SAW untuk melakukan qiyamul lail itu sangat banyak sekali. Nabi bersabda, innallaha witrun yuhibbul witr. Allah Ta'ala itu maha esa, maha tunggal, maha berdiri sendiri. Dan Allah mencintai yang ganjil. Ya. Dan Nabi SAW memberikan dorongan kepada beberapa orang sahabat, di antaranya Abu Dzar Al-Ghifari dan Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bisalas. Kekasihku Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepadaku untuk melakukan 3 perkara amalan. Yang pertama adalah yang pertama adalah puasa 3 hari dalam sebulan. Yani puasa apa ini? Ayyamul bid. Abu Hurairah diwasiatkan untuk puasa ayyamul bid. Yang kedua warak'atai adz-dzuha. Saya diwasiatkan untuk melakukan salat sunnah duha 2 rakaat. Dan yang ketiga, saya diwasiatkan untuk berwitir sebelum tidur. Berarti awal malam atau akhir malam? Awal malam. Iya. Dan wasiat Nabi kepada Abu Hurairah ini sama dengan wasiat beliau kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Maka di sini asyahid pada hadis ini, Nabi memberikan wasiat kepada Abu Hurairah untuk menjaga witirnya jangan sampai tertidur. Iya. Maka ini dalil menunjukkan bahwa boleh orang qiyamul lail di awal malam. Bagi siapa, kata para ulama, bagi siapa yang kondisinya seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah di awal malam, kata para ulama, dia menghafalkan hadis dan menuliskannya. Dia sibuk di awal malam mengumpul ilmu. Maka dia sibuk di awal malam. Kalau dia disuruh kerjakan qiyamul lail di akhir malam, khawatir dia ketiduran karena dia begadang menuntut ilmu. Dia begadang menulis. Di awal malam dia menulis, menghafal, menulis, menjaga ilmu. Maka dia diwasiatkan qiyamul lail di awal malam. Jangan sampai dia ketiduran. Ya, kalau ada yang semisal Abu Hurairah, ya, dia qiyamul lailnya awal malam. Siapa semisal Abu Hurairah? Orang yang tidak bisa bangkit akhir malam. Orang yang ketiduran. Kalau dia berniat tidur terus, berniat tidur. Saya boleh berniat, insyaallah putar weker jam 3. Nanti bunyi wekernya dibanting, dimatikan. Atau 3:30, setiap bunyi dimatikan. Nah, ini yang seperti ini afdalnya qiyamul lail di mana? Di awal malam saja, tidak usah memutar weker. Karena setiap putar weker dia tertidur. Maka seperti ini lebih afdal dia di awal malam. Iya. Dan para ulama juga membahas di antara tambahan faedah qiyamul lail. Qiyamul lail ini bacaannya dijaharkan atau dibaca sir? Iya. Dijaharkankah atau dibaca sirran? Jawabannya dilihat kondisi orang yang salat, mana yang paling khusyuk bagi dia dan mana yang paling ikhlas bagi dia. Enggak dibahas di sini ya. Enggak ada di sini. Disebutkan dalam sebuah kisah qiyamul lail Abu Bakar dan Umar. Nabi pernah melewati Abu Bakar qiyamul lail
dan Umar. Maka suatu saat Nabi bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, saya telah melewatimu dan mendengarkan engkau qiyamul lail, dan saya dengarkan suaramu kecil sekali. Kenapa antum qiyamul lail suaranya kecil sekali?" Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Saya telah bermunajat dengan Allah Ta'ala yang maha mendengar. Tidak perlu suara keras." Iya, maklum, benar ini dia. Benar ya, tidak perlu keras-keras karena Allah maha mendengar. Kemudian kata Nabi SAW, "Antum ya Umar, saya melewati qiyamul lail, suaramu keras sekali. Kenapa suaramu keras qiyamul lail?" Kata Umar, "Saya ingin mengusir syaitan dan membangunkan orang yang tidur." Emang Umar ini luar biasa ya. Iya. Dia sholat qiyamul lail suaranya keras untuk mengusir apa? Syaitan. Jangan syaitan dekat-dekat sini. Dan membangunkan orang yang apa? Bangun semua ini orang yang tidur qiyamul lail. Ya, dan ini dalil menunjukkan bahwa betapa kuatnya itu Umar. Perasaannya, akidahnya itu kuat sekali. Karena orang seperti ini tidak semua orang bisa seperti itu. Dia keras suaranya. Jangan sampai dia riak. Iya kan? Tapi Umar tidak. Dia membangunkan orang. Maka apa kata Nabi SAW? "Ya Abu Bakar, angkat sedikit suaramu. Sedangkan engkau ya Umar, ya turunkan sedikit suaramu. Jangan keras seperti itu." Iya. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa orang yang qiyamul lail bainal jahri wassir, antara menjaharkan dan membacanya sir, itu dilihat kondisi keadaan. Kalau di kondisi keadaan dia menjaharkan bacaannya bukan terlalu keras, di kondisi dia menjaharkan bacaannya itu lebih khusyuk bagi dia, lebih tenang baginya, lebih nikmat bagi dia melakukan salat seperti itu, maka dia lakukan itu. Tapi kalau di kondisi dia mau menjaharkannya, dia khawatir dia riya karena ada orang di sekitarnya tidur, atau ada orang yang berada di sekitar dia yang bisa mendengarkan bacaannya, maka dia membaca salatnya dalam kondisi sirran, dia baca sir, dia lirihkan suaranya, dia kecilkan, itu lebih bagus daripada dia jaharkan, dalam rangka menjaga keikhlasannya. Kan kadang orang itu bersama dengan keluarganya, kawan-kawannya, ya kan, bersama dengan kaum muslimin yang lainnya, berada dalam satu tempat, sedangkan dia mau bangun qiyamul lail. Iya kan? Iya. Dan di kondisi seperti ini, kadang orang itu mau menjaga keikhlasannya. Orang semuanya tidur, nanti dia bangun sholat malam, ya nanti muncul riya dalam hatinya. Masya Allah fulan luar biasa, ya kan? Maka dia jaga itu. Jadi dia sholat, dia baca bacaannya sir. Jadi orang yang sholat bacaan antara jahar dan sir, kata para ulama, dilihat kondisi keadaannya. Mana yang paling bermaslahat bagi hatinya, maka itulah yang dilakukan. Jadi kita sholat itu kemaslahatannya untuk diri, bukan kemaslahatannya untuk orang. Diperdengarkan bacaan, ya. Taib. Dan diperhatikan antara kondisi hati dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala juga, itu diperhatikan. Mana yang lebih bagus dalam mengingat Allah taala, itu juga diperhatikan. Karena Allah berfirman, "Wa aqimis sholata li dzikri." Tegakkanlah salat untuk mengingatku, bukan untuk mengingat orang, bukan untuk riya, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang salat itu, kata para ulama, diperhatikan mana yang paling bermaslahat, yang dengannya dia bisa khusyuk. Iya, kalau dia panjangkan berdirinya itu lebih bagus, dia panjangkan berdirinya. Kalau dia jaharkan, lebih khusyuk bagi dia dibandingkan tidak dia jaharkan, maka menjaharkannya lebih bagus. Karena itu lebih baik, ya, kondisinya. Kemudian kata Sa'di rahimahullahu taala tentang pembahasan jumlah witir. Kata beliau, wa aqalluhu raka'atun wa aktsaruhu 11. Jumlah witir paling sedikit 1 rakaat dan jumlah yang paling banyaknya 11. Adapun jumlah yang paling sedikitnya 1 rakaat diterangkan dalam hadis Ibnu Umar,
Rasulullah SAW bersabda, al-witru raka'atun min akhiril lail. Kata Ibnu Umar, witir itu 1 rakaat di akhir malam. Dan juga datang dalam hadis Abu Mijlaz, saya bertanya kepada Ibnu Abbas, kata Ibnu Mijlaz, tentang witir. Maka Ibnu Abbas berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, witir itu adalah raka'atun min akhiril lail, 1 rakaat di akhir malam. Wa sa'altu Ibnu Umar, Abu Mijlaz juga bertanya kepada Ibnu Umar, saya bertanya kepada Ibnu Umar tentang salat witir. Maka Ibnu Umar berkata, saya telah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, raka'atun min akhiril lail. Witir itu 1 rakaat di akhir malam. Karena itulah para ulama ketika mereka menghitung qiyamul lailnya Nabi SAW, kan 11 kan? Iya dah. Nabi kan qiyamul lailnya 11 rakaat dalam hadis Aisyah. Itu yang paling banyak. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, witirnya Nabi itu 1 rakaat di akhirnya. Jadi Nabi kerjakan 11, salatul laili masna masna, salat malam itu 2-2 ya. Jadi Nabi kerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, begitu terus. Sampai 10 rakaat. Dan Nabi berwitir 1 rakaat. Itu kata para ulama. Kalau misalnya dia mau kerjakan metode lain, boleh. Dia kerjakan qiyamul lail 8 rakaat, witirnya berapa? Witirnya 3, jadi 11. Bisa juga. Iya. Bisa juga. Taib. Dan itu ada dalam hadis yang lain. Jadi bentuk dari surah, bentuk dari bentuk-bentuk qiyamul lail itu banyak bentuknya ya. Banyak bentuknya. Ya, dan sepantasnya seorang muslim yang melakukan dan menegakkan qiyamul lail itu mencontoh qiyamul lailnya Nabi SAW. Dan para ulama telah menuliskan buku-buku tentang qiyamul lail. Ya, ahkam tentang qiyamul lail. Buku tentang ini sangat banyak sekali. Ya. Syekh Albani punya buku tentang qiyamul lail, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, banyak ulama yang tulis tentang qiyamul lail, bagaimana metodenya, bagaimana bentuknya, tata cara antara berdiri dan duduknya, itu ada semua penjelasannya. Dan qiyamul lail ini masuk dari golongan salat sunnah ya. Seorang boleh melakukan salat sunnah qiyamul lail ini dalam kondisi berdiri dari awal sampai akhir. Boleh duduk dari awal sampai akhir. Boleh sebagiannya berdiri dan boleh sebagiannya duduk. Jelas? Ya, dan itu dinukil dari Nabi SAW. Dinukil dari Nabi SAW. Nabi SAW melakukan qiyamul lail dengan metode pertama, beliau melakukan qiyamul lail dari awal salat sampai akhir salat berdiri semua salatnya. 2 rakaat pertama berdiri, 2 rakaat kedua berdiri, 2 rakaat ketiga berdiri, sampai habis berdiri. Berdiri dalam kondisi membaca Al-Quran. Di sebagian salat kadang Nabi SAW salatnya duduk. Ya kan boleh salat duduk, ya kan? Jadi di awal salat dia duduk sampai selesai. Ya, diulang lagi salatnya duduk. Ya, ini khususnya bagi orang yang mau baca panjang sekali. Seperti kalau kita bahasanya seperti qiyam Ramadan. Dia mau menegakkan qiyamul lail di bulan Ramadan. Maka silakan dia duduk. Kalau dia tidak sanggup berdiri. Itu kalau salatnya panjang. Adapun kalau dia baca 3 qul dia duduk, wah, enggak perlu dia duduk di situ karena salatnya pendek. Kalau dia baca surah Al-Baqarah, Al-Imran, panjang salatnya, maka dia duduk, boleh dia duduk. Dan duduk ini saya sudah sebutkan, boleh dari awal sampai selesai. Sudah 2 cara kan, berdiri dari awal sampai selesai, bisa duduk dari awal sampai selesai. Dan yang ketiga, seorang qiyamul lail kata para ulama, boleh dia sebagian berdiri, sebagian duduk. Ya, dan ini ada 2 cara. Cara yang pertama, jadi totalnya nanti jadi 4. Cara yang pertama, dia berdiri, dia dalam kondisi duduk. Ya, dia dalam kondisi apa? Duduk. Dia takbir, Allahu Akbar. Setelah dia baca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah dia baca surah dalam kondisi duduk ini. Ya, dari awal.
Dalam kondisi duduk dia takbir, baca Al-Fatihah, baca surah, misalnya dia baca Al-Baqarah misalnya ya, 1 juz dalam kondisi duduk. Setelah dia mau ruku, dia bangkit berdiri. Tidak perlu takbir ini ya, jangan takbir. Itu bukan takbir salat. Dia bangkit berdiri saja. Setelah dia bangkit berdiri, baru dia bertakbir untuk apa? Ruku. Allahu Akbar. Jadi dia karena dia membaca panjang sholat, maka dia tidak bisa berdiri, maka dia duduk. Difaham tak? Jadi dia baca, biar 2 juz dia baca, kalau duduk kan enak. 2 juz duduk. Biar 3 juz bisa. Kan dia duduk. Ya. Setelah dia mau ruku, ya, selesai bacaannya, maka dia bangkit berdiri, tidak usah takbir. Setelah itu, setelah tegak berdiri, baru dia takbir Allahu Akbar untuk apa? Ruku. Setelah ruku, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, berdiri lagi. Setelah itu dia turun bersujud, Allahu Akbar, sujud. Kemudian duduk antara 2 sujud. Kemudian apa lagi? Sujud kedua kalinya. Setelah sujud kedua kalinya, dia kembali duduk yang sebenarnya dia di posisi berdiri. Dia baca Quran lagi dalam kondisi dia duduk. Nanti selesai bacaannya, Qurannya dalam kondisi duduk, mau ruku, baru dia bangkit berdiri seperti rakaat pertama. Itu cara yang ketiga. Cara yang keempat, menggabungkan antara berdiri dan duduk dalam qiyamul lail adalah seorang yang salat, bacaannya Nabi SAW biasa membaca Quran dalam kondisi duduk. Jelas? Dia duduk baca Quran. Iya. Sampai tinggal sedikit bacaannya, tersisa berapa? Sedikit bacaannya, baru dia bangkit berdiri. Dia selesaikan dalam kondisi berdiri. Ini kalau tersisa sedikit dari bacaannya. Ya, bukan tersisa banyak, tersisa sedikit. Misalnya tersisa setengah halaman. Iya. Setengah halaman, misalnya 4 baris atau 5 baris. Iya kan? Nah, dia bangkit berdiri. Dia bangkit berdiri, lalu dia baca bacaannya ini. Misalnya tadi duduk dia baca 1 juz. Iya kan? Dia baca 1 juz. Kurang 1 halaman. Misalnya kan? Kurang 1 halaman. Misalnya 9 lembar setengah halaman atau 1 halaman ya. 9 lembar 1 halaman. Berarti tersisa 1 halaman lagi. Dia berdiri, dia sisakan itu, dia baca setengah halaman, setelah itu baru dia bertakbir untuk apa? Ruku. Ya, dipaham ya? Jadi bedanya nih cara ketiga tadi, dia selesaikan bacaannya, dia bangkit berdiri baru dia ruku. Kalau bacaan yang keempat ini dia tidak selesaikan, tapi dia sisakan sedikit baru dia bangkit berdiri, baru dia selesaikan sisa yang sedikit itu baru dia ruku, kemudian dia sujud dan seterusnya. Cara yang rakaat pertama ini sama dengan seperti metode rakaat keduanya. Jadi totalnya berapa? Antara berdiri dan duduk dalam salat qiyamul lail ada 4 cara. Jadi qiyamul lail bainal qiyam wal julus, antara berdiri dan duduk ada 4 kaifiat tata caranya. Iya. Jelas ya? Iya. Dan boleh orang salat duduk dan kalau dia salat duduk dalam kondisi dia dalam kondisi dia sehat wal afiat, dia kuat, sebenarnya dia kuat, tapi karena bacaannya panjang, kalau dia kuat maka dia mendapatkan pahala 1/2 dari orang yang salat berdiri. Jelas? Iya. Tapi kalau dia lemah, kurang sehat atau sakit, lalu dia qiyamul lail duduk, maka dia tetap mendapatkan pahala yang apa? Pahala yang sempurna. Ya, karena dia punya kebiasaan berdiri, tapi dia duduk karena ada uzur, maka dia duduk qiyamul lail, maka dia mendapatkan pahala yang apa? Sempurna. Ya, dan itu yang dipegang oleh mayoritas para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga ulama belakangan sekarang ini seperti Syekh Utsaimin menjelaskan hal itu. Iya. Hadisnya ma'ruf hadisnya. Kemudian di antara faedah tentang qiyamul lail dalam kondisi duduk itu dikerjakan
duduk yang paling afdal adalah duduk mutarabbi'an. Dalam hadis disebutkan Nabi SAW duduknya mutarabbi'an, duduknya duduk sila. Itu duduk yang paling bagus, yang paling afdal ketika orang qiyamul lail, duduknya mutarabbi'an, duduk sila. Boleh tidak duduk selain itu? Jawabannya boleh. Duduknya duduk iftirash atau duduknya duduk apa? Tawarruk. Boleh, kata Syekh Albani. Iya, tapi yang afdalnya mutarabbi'an. Boleh duduk iftirash dan boleh duduk tawarruk. Ketika dia mau salat duduk. Tapi kalau dia mau salat duduknya panjang salatnya, maka tentunya yang paling bagus adalah duduk sila. Karena kalau dia iftirash, dia diduduki kakinya, kemudian dia baca Al-Baqarah, ya pecah kakinya. Dia duduki. Iya kan? Pasti dia capek. Tapi kalau duduk sila, biar imam berdiri 1 jam, wah, nikmat. Dia duduk salat nikmat, duduk sila. Tapi kalau dia duduk iftirash, sakit kakinya. Iya, kalau berdirinya lama sekali. Taib. Jelas ini? Jadi As-Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, jumlah paling sedikit witir 1 rakaat. Hadisnya sudah saya bacakan tadi. Dan para ulama juga telah sudah menyebutkan bahwa Nabi SAW witir 11 rakaat. 1 rakaat itu 11 rakaat, 10 rakaat itu qiyamul lail, sedangkan witirnya cuma 1. Dan ini salah satu metode bagi orang yang mengerjakan qiyamul lail. Boleh 8 rakaat, 3 rakaat witirnya bagi 11. Dan boleh metode yang lain ya. Boleh metode yang lain. Kalau misalnya dia cuma 2 rakaat qiyamul lail, witirnya 3, totalnya 5. Bisa juga. Kalau dia tidak qiyamul lail witir langsung, bisa juga. Dia cuma berwitir. Apakah di awal malam dia berwitir langsung 3 rakaat? Bisa 2-1, bisa 3 rakaat langsung, ya. Bisa juga di akhir malam. Ya, langsung 3 rakaat di akhir malam. Bisa 2-1, bisa 3 rakaat langsung. Dua-duanya boleh ya, walaupun lebih afdal itu 2-1. Ya, menurut sebagian para ulama. Jelas? Ya, jadi 1 rakaat witirnya. Bisa 1. Paling sedikit. Dan paling banyaknya 11. Dan paling banyaknya 11 ini sudah kita bacakan berulang kali hadis-hadisnya. Dan hadis yang paling bagus yang menyebutkan tentang 11 rakaat adalah hadis Aisyah. Kata Aisyah, kana Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Rasulullah SAW ya tidak pernah menambah qiyamul lail. Tidak di bulan Ramadan, tidak pula di luar bulan Ramadan, tidak pernah menambah lebih daripada 11 rakaat. Ini persaksian Aisyah bahwa Nabi SAW qiyamul lailnya itu tidak pernah lebih 11 rakaat. Tidak di bulan Ramadan, tidak pula di luarnya. Kata Aisyah, yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Nabi SAW melakukan salat qiyamul lail 4 rakaat. Jangan kamu tanyakan tentang bagaimana indahnya qiyamul lailnya beliau dan bagaimana panjangnya. Indah sekali karena Nabi membaca Quran nikmat, bacaannya bagus dan panjangnya juga bagus. Panjang sekali. Tsumma yusalli arba'an, dan Nabi salat lagi 4 rakaat setelahnya. Fala tas'al, jangan kamu tanyakan bagaimana indahnya dan bagaimana indahnya dan bagaimana panjangnya. Berarti sudah berapa totalnya? 8, 4. Tsumma yusalli salasan, kemudian Nabi SAW salat 3 rakaat. Berarti totalnya berapa? 11. 4, 3. Fakultu, ya, kata rawi, ya, ya Rasulullah, kata Aisyah, ya, afwan. Fakultu, kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir. Apakah antum anda tidur sebelum berwitir? Ya, apakah anda tertidur sebelum berwitir? Ya. Maka Nabi berkata, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna ainiya tanaman wala yanamu qalbi. Sesungguhnya 2 mataku ini tertidur, akan tetapi hatiku tidak pernah tertidur. Dan ini
manusia satu-satunya di dunia, hanya Nabi SAW seperti ini. Iya. Dan semisal ini ada hadisnya ya, hadisnya tentang kisah Nabi SAW itu. Didatangi oleh malaikat Jibril. Nabi itu tidur, matanya tertutup tapi hatinya terbuka. Dan hanya dia yang seperti itu. Mukjizatnya Nabi ini. Ini mukjizatnya siapa? Nabi SAW. Jadi matanya tidur tapi hatinya tidak. Iya. Orang kan kalau tidur itu terlelap ya, terjaga orang itu. Kalau tidur itu tidak terjaga dia. Adapun Nabi SAW tidak ya. Iya. Karena itu Nabi pernah didatangi oleh Jibril dan dia tertidur. Kata Jibril, orang ini matanya tertidur tapi hatinya terjaga. Hatinya terjaga. Iya. Baik. Dan banyak ada semisal ini juga ya, tentang hal-hal yang ganjil dari mukjizat Nabi SAW, tentang solatnya Nabi SAW ya. Kata Nabi SAW, luruskanlah shaf kalian, karena sesungguhnya saya melihat kalian dari belakang saya. Ya, itu hadis juga. Kata Nabi, luruskan shaf kalian, jangan kalian saling berselisih dalam meluruskan shaf, karena sesungguhnya saya melihat kalian dari belakang. Ya, saya lihat kalian dari apa? Dari belakang. Ya, kata para ulama, Nabi SAW melihat orang di belakangnya ini hakikatan, betul-betul melihat. Dan itu mukjizat Nabi SAW, dan itu khususnya Nabi SAW hanya saja berlaku di dalam salat, bukan di seluruh kondisi keadaan. Setiap kondisi keadaan Nabi lihat semua orang di belakangnya? Tidak. Dalam salat ada hadisnya. Jadi orang di belakang Nabi itu, Nabi melihat orang yang ada di belakangnya. Gimana caranya? Begitu saja, Nabi melihat di kondisi salat. Taib. Tentang hadis ini banyak fikih terkandung dalam hadis ini. Pertama, di antara fikih hadis ini ya, sebagian para ulama mengatakan bahwa boleh orang qiyamul lail. Di antara metode, kan saya katakan tadi metode qiyamul lail itu banyak ya. Banyak. Salah satu metodenya ini. Dan ini yang dipegang sebagian para ulama. Tentang hadis ini mereka berbeda ijtihad. Mereka berbeda pandangan. Iya. Sebagian para ulama berpendapat bahwa qiyamul lail itu boleh dikerjakan dengan metode seperti ini. 4 rakaat langsung. 4 rakaat langsung, 1 kali tasyahud, 1 kali salam. Iya. Kemudian setelah itu 4 rakaat langsung, 1 kali tasyahud, 1 kali salam. Kemudian 3 rakaat langsung, 1 kali tasyahud, 1 kali salam. Berdasarkan zahir hadis. Dan itu yang dipegang oleh Syekh Albani rahimahullah dalam sifat salat qiyamul lailnya yang beliau tulis. Dan itu yang dipegang oleh semua murid-muridnya juga. Namun pendapat jumhurul ulama ya, mereka katakan bahwa 4 rakaat langsung di sini yang zahirnya 4 rakaat langsung bukan dikerjakan secara langsung 4 rakaat. Tapi dikerjakan bagaimana? Dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Seperti itu. Bukan 4 rakaat langsung, tapi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan itu pendapat jumhur ulama. Kenapa mereka mengatakan bahwa harus dikerjakan 4 rakaat, zahirnya 4 rakaat, di sini harus dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam? Itu karena sudah dijelaskan juga dalam hadis Aisyah, sama orangnya yang meriwayatkan hadis itu. Itu alasannya. Hadis ini riwayat siapa? Lihat, hadis ini riwayat Bukhari Muslim ya. Hadisnya Aisyah toh. Nabi kerjakan 4 rakaat. Jangan kamu tanyakan gimana indahnya dan panjangnya. Setelah itu Nabi kerjakan 4 rakaat lagi. Setelah itu 3. 11 totalnya kan? Dalam hadis bersamaan dengan itu, dalam hadis Aisyah juga, ya kan? Dalam hadis Aisyah juga, ya, Nabi SAW dinukil oleh Aisyah, kata Aisyah, Nabi mengerjakan qiyamul lail 11 rakaat. Kata Aisyah. Dan kata Aisyah, Nabi mengerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 10. Setelah itu witir 1 rakaat. Itu hadis Aisyah riwayat Muslim. Jadi sama, orangnya yang meriwayatkannya sama. Maka kata para ulama, karena 2 riwayat ini
sama-sama 11 rakaat, satu riwayat Bukhari Muslim, satu riwayat Muslim, maka menurut jumhur mereka katakan hadis yang menyebutkan 4 rakaat langsung di sini zahirnya harus dibawa kepada pemahaman hadis Aisyah yang lain yang mengatakan 2 rakaat langsung, 2 rakaat langsung. Ini namanya tafsil khusus. Diriwayatkan oleh orang yang sama. Tafsilnya apa? Khusus. Dan ada tafsil umum, hadis umum. Apa itu? Hadis Ibnu Umar, Nabi SAW ditanya tentang qiyamul lail. Nabi menjawab apa? Salatul laili masna masna. Jadi sudah 2 hadis yang menghantam dia. Iya, ada sudah 2 hadis yang mentaqyid, yang membatasi 4 rakaat itu sudah 2 hadis yang membatasinya. Jelas ini? Iya. Makanya kata para ulama seperti Syekh Utsaimin, sebagian orang memahami hadis ini 4 rakaat langsung itu adalah waham. Itu adalah apa? Waham. Keliru. Kenapa? Karena para ulama menjelaskan 4 rakaat ini itu diterangkan dalam hadis yang lain. Ada hadis umum mentafsirnya secara umum dan ada yang mentafsirnya secara khusus. Adapun yang menjelaskan secara umum adalah hadis Ibnu Umar yang dimana Nabi menjelaskan tentang kaifiyat qiyamul lail. Kan Nabi ditanya tentang bagaimana itu qiyamul lail. Iya. Para ulama mengatakan bahwa Nabi ditanya tentang qiyamul lail itu bukan ditanya tentang jumlah rakaatnya, bukan, tapi ditanya tentang kaifiyatnya. Dipaham ya? Jadi Nabi ditanya tentang hadisnya itu, Nabi ditanya tentang sholatul lail. Kan ini hadis, mungkin orang bilang ihtimal. Ihtimalnya mungkin yang ditanyakan jumlah rakaatnya. Mungkin juga yang ditanyakan tentang hayatnya atau kaifiyatnya. Dan kata Syekh Utsaimin, Nabi ditanya tentang hadis ini, tentang sholatul lail, itu ditanya tentang kaifiyatnya, tentang tata caranya. Dan Nabi berkata apa? Masna, 2 rakaat, 2 rakaat. Nabi tidak ditanya tentang jumlah rakaatnya, tidak. Nabi tidak pernah ditanya jumlah rakaat qiyamul lail, Nabi berkata 11, enggak pernah. 13 juga enggak pernah. Makanya kata Sa'di di sini 11 rakaat, nanti saya akan singgung di situ, lain pembahasannya nanti di situ kita bahas. Tentang jumlah rakaat qiyamul lail itu tidak ada batasan, ijma' para ulama ya. Adapun 11 itu bukan batasan wajib. Kan itu fi'il Nabi SAW. Nabi tidak pernah perintahkan orang 11, tidak pernah. Hanya dinukil dari fi'ilnya Nabi, perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi itu hukumnya apa? Sunnah. Nabi kerjakan 11. Wajibkah orang mengerjakan 11 rakaat? Tidak. Mana buktinya? Nabi ditanya dalam hadis Ibnu Umar tentang qiyamul lail. Bagaimana caranya? Nabi berkata apa? Masna. Dan ini hadis mentakyid hadis 4 rakaat. Iya tak? Membatasi hadis 4 rakaat. Maka 4 rakaat itu harus dibawa kepada hadis yang mengkhususkan dia, yaitu 2-2. Apalagi datang dalam hadis Aisyah juga. Hadisnya orangnya sama, perawinya. Aisyah berkata Nabi mengerjakan qiyamul lail 11 rakaat. Gimana? Kata Aisyah, min kulli rak'atain salam. Setiap 2 rakaat kata Aisyah Nabi salam. Setiap 2 rakaat Nabi salam. Setiap 2 rakaat Nabi salam. Cari hadisnya. Ada itu. Ya, riwayat Muslim. Karena itu pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur. Sampai Imam Ahmad berkata, siapa yang bangkit qiyamul lail ke rakaat ketiga, dia mengerjakan 4 misalnya. Siapa yang bangkit ke rakaat ketiga kata Imam Ahmad, maka dia seperti bangkit ke rakaat ketiga dari salat subuh. Apa hukumnya? Kata Syekh Utsaimin, batalat salatuhu, batal salatnya. Walaupun ini kita katakan berbeda pandangan, ini masalah ijtihad. Kalau ada yang melakukannya bid'ah, jawabannya bukan bid'ah. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Walaupun kita katakan yang lebih afdal berapa? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau dia mengerjakan 4 rakaat langsung, maka itu ijtihad. Iya, maka itu adalah ijtihad sebagian para ulama. Lebih afdal 2 rakaat langsung, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Iya, sama dengan salat di siang hari ya. Sunnah zuhur sebelumnya ada 4 rakaat, ba'da zuhur ada 4 rakaat, sebelum asar ada 4 rakaat. Maka yang paling afdal dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berdasarkan hadis, salatul laili wan nahari
masna masna. Salat di malam hari dan salat di siang hari itu ahsannya dikerjakan 2 rakaat langsung, kecuali salat yang sudah ada penjelasannya 4 rakaat langsung. Seperti apa? Salat wajib. Tidak mungkin antum salat duhur 2 rakaat salam, karena sudah ada dalilnya yang mengkhususkan dia 4 rakaat tata caranya, ya kan? Baik. Ya, sama dengan qiyamul lail. Nabi ditanya tentang salatul lail masna masna. Itu fikih dari qiyamul lail kan? Masna masna, 2 rakaat. Itu untuk qiyamul lail. Kecuali ada hadis yang mengkhususkan dia di luar daripada itu, maka dia keluar. Seperti apa? Witir. Witir kan ganjil, tidak masna masna. Maka kata para ulama dia dikeluarkan dari hal itu. Ya, dia dikeluarkan dari hal itu. Itu juga di antara fikih qiyamul lail. Iya. Dan kata Syekh bin Baz menekankan pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa qiyamul lail itu harus 2 rakaat langsung. Tidak boleh 4 rakaat langsung, 2 rakaat salam. Kata beliau hadis Ibnu Umar ini, kata Syekh bin Baz, salatul laili masna masna, 2 rakaat salam. Itu adalah khabar bimakna al-amr. Jadi hadis itu kata Nabi salat malam itu 2 rakaat. Salat malam itu 2 rakaat. Ini kan babul khabar. Nabi mengkhabarkan bahwa qiyamul lail 2 rakaat salam. Tapi maknanya kata Syekh bin Baz amr, wajib 2 rakaat salam. Begitu maknanya. Jadi ada itu hadis al-khabar bermakna amr, itu faedah. Ada hadis khabar bermakna amr. Seperti ini hadis ini. Salatul lail masna masna. Ya. Baik. Itu diantara fikih kandungan hadis. Kemudian diantara fikih kandungan hadis ini, di sini penyebutannya As-Sa'di 11 berdalil dengan hadis Aisyah. Kita katakan fikih yang kedua, ini bukan pembatasan. Jelas? Ini bukan apa? Pembatasan. Karena ini adalah fi'il, perbuatan Nabi SAW. Iya. Karena itu para ulama berselisih tentang jumlah qiyamul lail. Mau di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Khilaf. Sebagian ulama muhaqqiqin memilih hadis ini 11 rakaat. Di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan 11. Itu lebih afdal karena itu merupakan perbuatan Nabi. Sebagian para ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad, mereka memilih 21 rakaat. Ya, atau 23 ya. 23 rakaat ya. 20 rakaat qiyamul lail, 3 rakaat witir. Mazhab Imam Malik 40 rakaat. 40 lebih, 41 atau 43. Iya. Qiyamul lailnya 40 rakaat, witirnya bisa 1, bisa 3. Itu pendapat mazhab Imam Malik. Adapun mazhab Abu Hanifah saya tidak tahu. Iya. Mungkin lebih daripada itu, mungkin kurang. Antum tahu kenapa mereka berpendapat seperti itu? Hah? Kenapa mereka berpendapat seperti itu? Ada sebabnya. Itulah fikih, perlu kita belajar fikih supaya kita tidak kaku dalam memahami pendapat-pendapat para ulama. Kenapa mereka berbuat seperti itu? Berpendapat seperti itu. Itu ada alasannya. Ada alasan mereka. Iya. Nabi mengerjakan 11. Pertama saya katakan bahwa qiyamul lail ini tentang batasan jumlahnya itu ijma' para ulama. Dinukil oleh Ibn Abdul Bar. Dinukil oleh ulama yang lain. Banyak sekali ulama yang menukil bahwa qiyamul lail itu tidak ada batas. Itu ijma'. Wala tajtami'u ummati ala dhalalah, dan Nabi bersabda, tidak mungkin umatku ini berijma', bersepakat di atas kesesatan. Iya kan? Iya. Jadi qiyamul lail itu tidak ada batasnya. Antum mau kerjakan qiyamul lail 100 rakaat bisa. Iya. Antum mau kerjakan qiyamul lail 200 rakaat bisa juga. Ya, ini saja 3 rakaat tidak bisa, mau kerja 100 rakaat. Iya kan?
Enggak ada batasan, ijma' para ulama. Terus bolehkah seorang mengerjakan lebih daripada 11? Jawabannya boleh saja. Alasannya karena memang enggak ada batasan. Enggak ada batasan. Terus di bulan Ramadan, Aisyah berkata, Nabi tidak pernah lebih daripada 11 rakaat. Iya. Kita katakan benar. Itu perbuatan Nabi SAW. Tapi apakah harus 11 rakaat? Jawabannya tidak. Karena Nabi bersabda, salatul laili masna, kata para ulama. Nabi sudah memberikan wejangan tentang qiyamul lail itu 2 rakaat. Yang penting kamu kerjakan 2 rakaat sampai berapapun rakaatnya, kata para ulama berdasarkan hadis ini. Maka boleh saja kamu kerjakan berapapun, ya. Kamu kerjakan berapa rakaat saja bisa. Iya. Kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat 23 rakaat. Iya. Alasannya karena mereka melihat ada pandangan di zaman dahulu sebagian as-salaf ada yang mengerjakan lebih daripada 11 rakaat. Itu ada riwayat-riwayat, ya. Walaupun riwayat-riwayat ini para ulama berselisih tentang masalah riwayat ini. Seperti Tamim Ad-Dari. Kan Umar bin Khattab di awal malam pernah melihat para sahabat, bukan di awal malam, ya. Umar bin Khattab keluar di malam hari dan menjumpai para sahabat, ada yang salat sendirian dan ada salat berdua dan ada yang salat bertiga. Ya. Maka Umar berinisiatif, kalau seandainya mereka dikumpulkan menjadi satu imam, maka itu lebih afdal. Maka keesokan harinya Umar mengumpulkan sahabat menjadi satu imam, dipimpin oleh Tamim Ad-Dari. Iya. Dipimpin oleh siapa? Tamim Ad-Dari. Maka mereka semuanya berkumpul. Ini setelah Nabi meninggal dan Abu Bakar, ya. Ya. Di zamannya Abu Bakar itu tidak ada itu dibahas, itu tidak ada. Tidak ada. Mereka asalnya sholat sendiri-sendiri. Nanti di zaman Umar melihat orang ada sholat sendiri berdua. Di situ beliau berjitihad. Alangkah baiknya kalau mereka ini dikumpulkan dalam satu imam. Maka Umar mengumpulkan mereka semua jadi satu imam. Imamnya siapa? Tamim Ad-Dari. Keesokan harinya Umar keluar. Mereka salatnya semuanya berjamaah, tapi Umar enggak ikut. Kata Umar, nikmatul bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Lalu datanglah orang awam, berarti ada bid'ah hasanah. Kata para ulama, enggak boleh orang berdalil dengan ucapannya Umar ini bahwa bid'ah terbagi 2. Ada bid'ah dhalalah, ada bid'ah hasanah. Baik. Ya, karena Ibnu Rajab membahas khusus hadis ini, dia bantah orang yang mengatakan hadis ini ada bid'ah hasanah. Dia bantah dari beberapa sisi. Bukan itu pembahasan kita. Jadi di sini mereka salat satu imam, toh? Satu imam. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Kenapa Umar berkata seperti itu? Karena alasannya, kata Ibnu Rajab, di zaman Nabi tidak pernah ada orang yang qiyamul lail begini setiap malam di bulan Ramadan sampai selesai Ramadan. Karena ini zahirnya sahabat melakukan qiyamul lail berjamaah sampai selesai Ramadan. Makanya Umar berkata, bid'ah yang paling bagus ini. Kenapa Umar mengatakan bid'ah? Karena Nabi tidak pernah berbuat seperti ini. Iya kan? Kenapa Umar mengatakan itu bid'ah? Bid'ah secara bahasa, bukan secara istilah. Karena bid'ah secara istilah syariat, Nabi bersabda, kullu bid'atin dhalalah. Kullu. Tidak ada yang, Nabi tidak berkata ba'du bid'atin dhalalah. Nabi tidak berkata sebagian bid'ah sesat, sisanya ada yang bagus. Enggak. Tapi kenapa Umar berkata bid'ah ini bagus? Ini bid'ah yang dimaksudkan oleh Umar berjalan di dalam lisan orang Arab. Bid'ah yang dimaksudkan di sini adalah apa? Bid'ah secara bahasa. Apa artinya bid'ah secara bahasa? Ya. Antum lihat nih buku-buku para ulama, definisi bid'ah secara bahasa. Ma laisa alaihi misalun sabiq, itu maknanya bid'ah secara bahasa. Ma laisa alaihi misalun sabiq,
sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Itu makna bid'ah secara bahasa. Kalau ada sesuatu tidak ada contoh sebelumnya, itu bid'ah secara bahasa. Itu yang dimaksudkan oleh Umar. Itu bid'ah karena Nabi memang tidak pernah melakukannya. Kenapa Nabi tidak melakukannya? Karena Nabi khawatir salat qiyamul lail di bulan Ramadan itu jadi apa? Wajib. Ya. Yang saya mau jadikan pendalilan di sini dan bukan ini sebenarnya ya. Jadi ketika sahabat melakukan qiyamul lail setiap malam berjamaah seperti itu, mereka melakukannya walaupun Nabi tidak melakukannya, itu karena sudah tidak ada lagi kemungkinan wahyu turun mewajibkan. Adapun Nabi keluar beberapa malam, di malam 23, di malam 25 sampai di malam 27. Nabi keluar di malam 23. Ikut beberapa orang di masjid bersama Nabi. Ya kan? Di malam ganjil. Malam 24 dalam hadis tersebut, seingat saya dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi tidak keluar di malam genap. Di malam 25 Nabi keluar, manusia tambah banyak, mereka saling panggil-panggil. Nabi sholat, maka mereka keluar di malam 25 lebih banyak dibandingkan malam 23. Malam 26 Nabi tidak keluar. Di malam 27 manusia berkumpul satu masjid full, Nabi tidak keluar. Nabi tidak keluar, tak? Setelah itu Nabi keluar untuk salat subuh saja. Setelah salat subuh Nabi berpaling. Kata Nabi, berkumpulnya antum tadi malam tidak luput bagi saya. Saya tahu antum kumpul semua, tapi saya tidak keluar. Tidak ada yang menahan saya keluar, kata Nabi, kecuali satu. Saya khawatir salat itu diwajibkan untuk antum semua dan kalian tidak bisa nanti. Jadi Nabi khawatir qiyam Ramadan, salat malam di bulan Ramadan dan qiyamul lail itu jadi wajib bagi kaum muslimin. Nabi khawatir, maka Nabi tidak melakukannya. Iya kan? Itu yang menghalangi Nabi. Setelah Nabi meninggal, masih ada kira-kira kemungkinan ini wajib? Tidak mungkin. Wahyu terputus. Nabi meninggal, wahyu terputus. Iya kan? Makanya sahabat melakukannya dan Umar mengatakan itu bid'ah secara bahasa. Iya, jadi tarwih itu bid'ah secara bahasa. Karena Nabi tidak pernah melakukan tarwih dari awal malam Ramadan sampai selesai kecuali setelah Nabi meninggal. Kalau ada yang mengatakan kenapa dibolehkan, kita katakan boleh karena itu ada asal masyru'nya, ada asal disyariatkannya, yaitu Nabi pernah melakukannya berjamaah. Iya tidak? Nabi kan pernah melakukannya berjamaah beberapa malam kan, 2 atau 3 malam. Tapi Nabi menghentikannya kenapa? Dikhawatirkan diwajibkan. Setelah Nabi meninggal semua itu terputus, makanya sekarang boleh. Makanya Umar menegakkannya dan mengatakan itu adalah bid'ah yang paling terbaik. Jelas? Namun pendalilan yang saya mau bawakan di sini, para as-salaf itu kalau qiyamul lail, para tabi'in bercerita, mereka qiyamul lail dari awal malam, ba'da isya sampai menjelang subuh. Kata para tabi'in, kami berpegang di tiang-tiang. Iya, kami berpegang di tiang karena saking lamanya itu sholat. Dan itu mereka saja seperti itu. Gimana kalau orang sekarang mau dikasih seperti itu? Akan pecah ini kakinya. Iya kan? Mereka tidak sanggup. Makanya di atas pendapat itulah kenapa para ulama berpendapat 23 rakaat. Itulah jadi sebabnya. Imam Syafi'i memilih supaya ringan. Imam Ahmad memilih dan Imam Syafi'i sama pendapat beliau 23 rakaat. Untuk apa? Untuk meringankan orang belakangan. Itu sebabnya. Karena dulu mereka melakukan qiyamul lail, mereka mengerjakan 11 rakaat betul. Para tabi'in, para sahabat, mereka seperti Nabi SAW. Mereka mengerjakan qiyamul lail 11 rakaat. Antum bayangkan 11 rakaat mulai jam 9 sampai jam 4. 11 rakaat. Berdirinya berapa jam itu? Satu rakaat berdiri 1 jam. Rakaat kedua 1 jam. Oi. Tidak tahan orang belakangan. Lalu datanglah para ulama, mereka berijtihad. Iya. Jadikan 20 rakaat. Untuk apa? Meringankan. Karena kalau dikerjakan 11 sampai jam 4, beda kalau 20 rakaat sampai jam 4. Iya tidak? Beda. Dia akan jadi ringan. Iya. Kalau Imam Malik 40 rakaat.
Dan dia imamnya negeri Madinah. Coba lihat sekarang di Saudi. Di Saudi itu bukan 11 rakaat dia kerjakan. Kenapa? Tidak sanggup kaum muslimin. Coba dikerjakan 11 rakaat dari ba'da isya sampai jam 4. Mana ada yang bisa? Enggak bisa itu. Iya. Makanya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan qiyamul lail, beliau berkata, mana yang lebih afdal antara panjang berdirinya dengan banyaknya dia sujud. Karena ini dua pendapat para ulama ya. Ada dua pendapat para ulama. Mana yang lebih afdal, berdiri di dalam salat, lama berdiri, atau memperbanyak sujud? Kalau memperbanyak sujud berarti memperbanyak rakaat maksudnya. Iya tak? Karena dua hadis ini ada hadisnya. Kata Nabi SAW, seafdal salat adalah tulul kunut, yang paling lama berdirinya. Dalam riwayat yang lain, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid faktsirud du'a. Yang paling afdal, kondisi yang paling afdal adalah memperbanyak sujud. Maka di atas dua pendapat inilah khilaf para ulama. Sebagian mazhab mengatakan lebih lama berdiri lebih bagus. Kalau lama berdiri berarti kurang apanya? Pasti kurang rakaatnya. Kurang rakaatnya loh. Karena kalau lama berdiri banyak rakaat, tidak cukup itu salat. Tidak cukup. Kalau dia banyak banyak sujudnya, berarti banyak rakaatnya. Memperbanyak sujud itu lebih afdal. Memperlama sujud lebih afdal dibandingkan berdiri. Ya, jadi Syekh bin Baz berkata, lihat mana yang paling khusyuk. Ya, kalau dia panjang sekali, ya bisa tidak khusyuk. Kalau panjang sekali, nanti orang di belakang begini. Ya kan? Nah, jadi lihat mana yang paling mudah bagi manusia. Jadi orang itu kata Syekh bin Baz, yang paling afdal itu salat, mana yang paling nikmat dalam hati. Orang ringan mengerjakannya, nikmat. Kalau salatnya tidak terlalu panjang, nikmat itu salat. Karena orang belakangan itu lemah beribadah. Iya tak? Iya, bahkan kalau perlu ada orang yang melampaui batas salat 20 rakaat 5 menit. Iya tak? Ada itu orang salat 20 rakaat 5 menit. La ilaha illallah. Kalau orang awam di masjid umum itu lebih masih mending ya, walaupun sebenarnya itu kurang sekali ya. Kerjakan 20 rakaat itu cuma 15 menit saja. Karena mereka enak kalau salat itu cepat. Tapi ya begitulah, sesuai dengan kualitas, harganya sesuai. Iya, kalau orang sholat dibalap seperti itu ya tidak sama dengan orang yang khusyuk. Saya kira ini cukup untuk sementara, insyaallah. Ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu